umat muslim, di mana dalam kehidupan kita telah diberikan petunjuk yang mampu menyelamatkan kita dalam kehidupan bahkan dalam kematian. Petunjuk itulah yang disebut dengan Al-Quran. Lantas bagaimanakah Al-Quran mampu menjadi pendamping kita di alam kubur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Hidup tidak lama, sebentar. Nabi memberi perumpamaan seperti asar dengan maghrib saja, pendek sekali. Seperti musafir yang sedang berteduh di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanannya. Ringkas sekali hidup ini. Walaupun ada orang umur 100 tahun, 70 tahun baru mati, Nabi Ibrahim 200 tahun baru wafat, Nabi Adam 1050 tahun baru wafat, tapi itu sebentar dibandingkan dengan akhirat yang selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Kita masih ingat saat kita masih kecil, saya masih ingat daftar sekolah masuk SMP. Salinan ijazah saya tulis sendiri, disuruh guru tulis pakai tulisan halus kasar, tulis. Rasanya baru kemarin lulus SD masuk SMP masih teringat. Sekarang saya lihat di cermin jenggot sudah putih. Wah, cepat sekali. Rasanya baru kemarin menikah, gemeter 3 hari nggak bisa bikin apa-apa sama istri, cuman dilihatin. Ini ada perempuan asing ada di sebelah. 3 hari. Rasanya sekarang sudah 27 tahun perkawinan, sudah punya cucu 5. Hidup sebentar, tiba-tiba kita mati saja. Dan mati ini rahasia Allah, tidak diberitahu kepada kita. Kalau diberitahu masalahnya apa? Masalahnya kalau diberitahu kita nggak bisa tidur, makan pun nggak selera lagi. Coba diketuk malam-malam, maghrib rumah kita, tok tok tok, assalamualaikum, kita buka, berdiri orang pakai serban jubah hitam. Sampean siapa? Saya ini malaikat maut saya. Siapa? Loh, saya malaikat maut saya. Mau ngapain? Nyabut nyawamu besok pagi jam 7. Kira-kira kita berani lagi makan nggak? Berani nggak ketawa-ketawa lihat sinetron? Nggak. Ngapain? Zikir apa nangis? Atau mabok? Zikir. Kata suaminya tidur. Apa tidur jam 7 pagi besok qaid? Maka Allah rahasiakan, tidak diberitahu. Meskipun 40 hari sebelum mati sudah ada tanda, ada alamat. Idh hadara ahadakumul maut, kalau telah datang kepada kamu tanda-tanda mati, ada tanda-tandanya, tapi ngaji. Saya nggak bisa beritahu di televisi, stres se-Indonesia nanti. Kalau mau tahu berdua-dua. Allah beritahu 40 hari lagi mau mati, Allah beritahu. Cuman detiknya kapan, jam berapa nggak tahu. Tapi hari 40 hari lagi mau mati, Allah beritahu dengan sebuah tanda. Tapi tanda yang nggak perlu belajar, semua orang tahu, itu gampang. Lihat di cermin. Kalau gigi udah rontok, bentar lagi. Kalau pipi sudah keriput, bentar lagi. Kalau rambut dengan jenggot sudah putih, bentar. Ini gigi udah ompong pakai gigi palsu, keriput ditarik pakai operasi, rambut putih dicat hitam, kemudian pakai rok sepan joget, apa-apanya dong.
lupa mati. Paling sial lagi joget mati. Apa? Nauzubillah. Oleh karena itu kita persiapkan diri untuk mati. Mati itu pasti, betul? Itu mati pasti. Setiap yang bernyawa mesti mati. Malaikat aja mati, malaikat maut aja mati. Yang tidak mati-mati hanya Allah, huwal hayyul qayyum. Berdiri sendiri, hidup, nggak mati-mati, nggak perlu bantuan makhluk. Seluruh makhluk membaikkan Allah, Allah tetap Allahu Akbar. Seluruh makhluk menyembah Allah, Allah tetap Allahu Akbar, nggak berubah Allah. Untuk persiapan mati Nabi sudah ajarin. Sebab setelah mati ini ada satu alam yang disebut alam kubur. Alam kubur, ngeri. Kita masuk kubur sendirian. Istri tercinta nggak mau ikut. Mau ikut di kubur sama suami? Mau? Kalau mau pun nggak boleh, haram, bunuh diri namanya. Mau nggak? Katanya cinta. Mau nggak? Nggak mau. Apalagi kami. Kalau mati ya sudah habis. Tapi karena cinta didoakan, betul. Karena cinta dikhatamkan Quran, betul. Karena cinta dikhatamkan Quran, betul. Karena cinta dikhatamkan Quran, betul. Betul. Karena cinta diberi sedekah atas nama si mati itu, betul. Nah, itu yang perlu kita jaga. Persiapan setelah mati masuk Nabi setiap sholat membaca 4 kalimat. Dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan, ketika tahiyat akhir habis dibaca bacaannya, fil alamina innaka hamidum majid, Rasulullah membaca 4 kalimat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah sesungguhnya aku berlindung dari azab neraka jahannam, wa min azabil qabri, dan berlindung dari azab kubur, wa min fitnatil mahyaya wal mamat, dari fitnah kehidupan. Banyak orang hidup di fitnah, banyak orang mati di fitnah. Wa min azabil wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal, berlindung dari fitnah dajjal yang luar biasa mengerikannya. Nah, kubur ini akan kita masuki, dan di kubur kita akan mengalami ujian. Yang ditanya di kubur iman. Apa? Man rabbuka? Siapa Tuhan yang kau sembah? Siapa? Rabbi Allah, Allah yang saya sembahkan. Yang lain bukan Nyai Roro Kidul, bukan Jaran Kepang, ya kan? Bukan Sodutoloyo. Tapi Allah. Ma imamuka, kitab suci ikutanmu apa? Koran kah? Si tulisan-tulisan Google kah? Siapa? Al-Quran. Man nabiyuka, siapa yang sunnahnya kau ikuti seumur hidup? Caramu pakai baju, caramu bicara, caramu gunting kuku, caramu mandi, caramu wudu, caramu sholat, caramu zikir, baca Quran, siapa yang kau ikut? Nabi Muhammad SAW. Man ikhwanuka, siapa temenmu? Tukang joget? Ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan. Atau pembaca Quran? Orang soleh kah? Ditanya di kubur. Nah, oleh karena itulah kita disuruh mempersiapkan diri untuk menghadapi kubur. Kalau kita rajin sholat, begitu masuk kubur, datang malaikat bertanya, Man rabbuka? Kening kita menjawab, ini kening dibikin sujud, setiap hari dibikin sujud. Kening yang jawab. Ditanya dari sebelah kanan, dari kepala ditanya, kepalanya jawab. Tangan sebelah kanan ditanya, Man rabbuka? Tangan bilang, ini tangan dipakai untuk sedekah, menjalankan perintah Allah. Dari kiri ditanya, Man rabbuka? Kiri menjawab, tangan kiri menjawab, ini tangan dipakai untuk istinja, tidak pernah dipakai untuk maksiat. Ditanya dari kaki, Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kaki menjawab, ini kaki dipakai untuk melangkah ke majelis taklim, ke sholat berjemaah, menuntut ilmu. Berhenti malaikat bertanya, dari mana ditanya? Semua tubuhnya menjawab aman. Tapi setelah mati itu, setelah malaikat pergi, sepi kubur, tidak ada teman.
sendirian. Kalau dia orang soleh, meluaslah kubur seluas-luas mata memandang. Saya pernah naik kapal terbang, udara cerah, pilot mengatakan penerbangan kita memakan waktu 2 jam dari Jakarta menuju ke Medan, jarak pandang 10 kilometer. Teringat saya langsung kubur. Kalau kuburan saya seluas mata memandang, luasnya 10 kilometer, ya Allah bahagianya saya dalam kubur. Tapi sepi, 10 kilometer di kubur luasnya, nggak ada teman, istri belum mati, belum nyusul, anak belum nyusul, siapa teman di sana? Rasul mengajarkan doa, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Quran bagi kami di dunia menjadi bahan bacaan kami. Baca 1 huruf 10 pahala, baca 1 huruf 10 pahala. Apalagi hafal, nanti di akhirat masuk surga pun 1 derajat 1 ayat, 1 derajat 1 ayat, 1 derajat 1 ayat, 1 derajat. Makin banyak yang dibaca dan makin banyak yang dihafal, makin tinggi derajat kita di kubur dan di surga. Nah, yang kedua, wafil qabri munisa, jadikanlah Quran menjadi kawan yang menyenangkan, comfortable friend in the grave, di dalam kubur. Nabi berdoa mengajarkan kepada kita, para ulama mengajarkan kepada kita agar minta kepada Allah di kubur punya sahabat yang paling setia, tidak pernah khianat, tidak pernah dusta, yaitu Al-Qur'an. Menjadi munis, menjadi sahabat, gagah perkasa. Setiap siksa kubur datang dia tangkis. Cacing mau gigit dia tangkis, kalau jengking mau gigit dia tangkis, ulat-ulat, kuman-kuman mau menggigit jasad orang yang ahli Quran ditangkis oleh Al-Quran. Sehingga beribu-ribu kuburan ahli Quran kalau dibongkar tidak busuk mereka di dalam kuburnya. Di kubur Nabi berdoa mengajarkan kepada kita, para ulama mengajarkan kepada kita agar minta kepada Allah di kubur punya sahabat yang paling setia, tidak pernah khianat, tidak pernah dusta, yaitu Al-Qur'an. Menjadi munis, menjadi sahabat, harum, gagah perkasa. Setiap siksa kubur datang dia tangkis. Cacing mau gigit dia tangkis, kalau jengking mau gigit dia tangkis, ulat-ulat, kuman-kuman mau menggigit jasad orang yang ahli Quran ditangkis oleh Al-Quran. Sehingga beribu-ribu kuburan ahli Quran kalau dibongkar tidak busuk mereka di dalam kuburnya. Bahkan seorang guru ngaji di musola saja di Tangerang ini 27 tahun dikubur, dibongkar kuburnya tidak busuk jasadnya. Hanya seorang guru ngaji di musola, siang malam mengajarkan Quran, 27 tahun dikubur nggak busuk, sampai kiamat badannya nggak busuk. Apalagi penghafal Quran 30 juzuk, nggak busuk badannya, harum. Sebab dikawani oleh Al-Quran selama dalam kubur. Satu hari sahabat Nabi sedang tidur di perjalanan, tidur di atas tanah saja, tidur saja begitu, gelar alas tidur. Tiba-tiba tengah malam dengar orang baca Quran dari dalam tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau kita, apa itu yang terjadi itu? Lagi tidur, dari bawah tanah ada orang baca Quran, kaburlah. Betul. Sahabat tidak, sahabat Nabi hanya takut sama Allah. Beliau duduk mendengarkan. Besok pagi dia ketemu Rasul, dia cerita, ya Rasul, saya dalam perjalanan malam tidur di tengah jalan, tiba-tiba dari dalam tanah ada orang baca Quran surah Al-Muluk. Oh, kata Nabi, itu orang yang setiap malam membaca Al-Muluk waktu hidup. Ketika dalam kubur wafat, dia membaca Al-Quran surah Al-Muluk di dalam kuburnya. Jangan kau sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal
ahya, sesungguhnya mereka di dalam kubur hidup. Yurzakun, diberi makan, diberi minum. Farihina bima atahumullahu min fadli, berbahagia dalam kubur, dapat makan, dapat minum, dijaga Quran sampai hari kiamat, dikasih karpet dari sorga, dibukakan siang, sore dan pagi pintu sorga, dia bisa lihat indahnya istananya di sorga, diciumkan rih harum sorga kepadanya, dibariskan bidadari-bidadari bersutra hijau 70 lapis sambil melempar-lemparkan selendang hijau, menghibur pagi dan sore. Kang Mas, mana ada sedihnya ahli Quran dalam kubur. Paham? Bermanfaat di kubur. Maka banyaklah membaca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini hadis Muslim. Bahkan Nabi bersabda, bacalah Al-Quran olehmu, karena Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi penolong bagi si pembaca-pembacanya, bagi sahabat-sahabatnya. Jadilah kita sahabat Quran, sahabat Al-Quran. Kemana-mana Quran, kemana-mana Quran, kemana-mana Quran. Alangkah indahnya. Jangan kemana-mana koran, kemana-mana Google, kemana-mana koran, kemana-mana Google. Nanti di kubur bahagia, di akhirat dibantu oleh Al-Quran. Di sorga rafiqat, Quran itu menjadi derajat lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Di atas nur, di atas sirat, wa ala sirati nuro. Nyebrang titian Siratal Mustaqim, 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun. Di depannya ada nur. Dari mana nur datang? Senter yang terang itu dari bacaan Al-Quran. Ada orang mengatakan gak usah baca-baca Quran, gak usah menghafal Quran, gak ada gunanya, udah ada di HP, udah ada di Rasulullah bilang ada gunanya. Di kubur menjadi sahabat, di akhirat menjadi pemberi syafaat. Percaya Rasul atau percaya orang-orang biasa? Apakah baca Quran ada manfaatnya? Betul, yakin. Dan yang paling hebat di dunia kecil, orang yang sibuk dengan Al-Quran tak sempat berdoa, maka seluruh hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perlu berdoa. Jadi kalau ibu susah, anak 5 belum ada yang kerja, baca aja Quran. Pagi siang malam duduk, batal wudu lagi, baca lagi, gak usah doa. Allah tahu bahwa hati ibu sedang susah, anak 5 belum dapat pekerjaan, mau jadi ojol ojek juga nggak keterima. Baca Quran aja, tiba-tiba anak kita nanti dapat pekerjaan. Karena Nabi janji, siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, tidak sempat berdoa memohon hajatnya, maka seluruh hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari abadikan Quran di hati kita, anak cucu cicit kita semoga menjadi ahli-ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil 'alamina nadhira, alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Bahwa kita ini adalah manusia yang sangat lemah. Apa yang bisa kita andalkan ketika kita berhadapan dengan kubur? Sudah sholat nggak khusyuk, puasa jarang-jarang. Kalaupun puasa, kadang matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa, mulutnya nggak puasa. Sedekah jarang-jarang, kadang-kadang sedekah pun disebut-sebut. Lalu kira-kira apa yang kita bawa ke dalam kubur kita kalau besok itu kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Gak ada yang tahu kapan kita dipanggil. Nah, yang jadi masalah, kira-kira apa yang mau kita bawa di sana itu nanti supaya kita selamat. Salah satu yang bisa kita bawa yang bermanfaat itu adalah kedekatan kita, kesungguhan kita, penghormatan kita, pengamalan kita terhadap kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Hadirin sekalian, di satu surah ke-20, surah Toha, ayat ke-124 sampai 126, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari adzikr, adzikr itu salah satu nama dari Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, para ulama menyatakan yang disibukkan oleh hal lain selain Al-Quran, yang kerjanya terus menerus melalaikan waktu, ngobrol, mendengarkan nyanyian dan sebagainya, akhirnya nggak sempat baca Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang seperti itu dikasih dua adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari Al-Quran. Apa dua adab itu? Yang pertama, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupannya dikasih kehidupan yang berat, yang susah, yang sempit, gelisah, resah, gundah. Nggak habis-habis masalah demi masalah. Ada nggak yang begitu di majelis ini? Kebanyakan orang merasa, ya Allah, hidup ini terus menerus, masalah terus, ini terus. Jangan karena kita jauh dengan Al-Quran, dengan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, kata Allah, azab yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sudah di dunianya susah, sempit, gundah, resah, banyak masalah terus, nanti di mahsyar dikumpulkan dalam keadaan buta, nggak bisa melihat. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, yang melek aja susah nanti di mahsyarnya Allah itu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu kelihatan dari keringatnya, ada yang sampai mata kaki, sampai ke lutut, sampai ke perut, sampai ke hidungnya. Saking amalnya mungkin tidak sesuai, sehingga matahari begitu panas, dia kepanasan, nggak ada yang menaungi. Itu orang yang biasa. Lalu orang yang melupakan Quran, kata Allah, itu nanti dikumpulkan buta. Yang melek aja susah, apalagi buta. Itu dua adab bagi orang yang berpaling dari Al-Quran nanti di hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Lalu bagi orang yang berpegang kepada Quran, dia dalam keadaan lelah, mungkin dia dakwah, mungkin dia bekerja sebagai mencari nafkah, mungkin dia ibu rumah tangga yang sibuk ngurus rumah tangganya, mungkin dia anak-anak yang belajar, sibuk dengan pelajarannya. Dia sempetin, ya Allah, saya buka kalammu ini ya Allah, karena aku cinta sama perkataanmu ya Allah. Dia sempetin baca. Kata Allah, diberikan dua kenikmatan. Dua ayat sebelum ayat tadi. Surah Toha ayat 123, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka akan aku berikan la yadillu wa la yashqa. Dua jaminan Allah, dua kenikmatan Allah. Pertama, tidak akan sesat di atas bumi, selalu dikasih petunjuk sama Allah. Mau maksiat dikasih taufik sama Allah, sehingga dia nggak jadi maksiatnya, terhalang dengan segala macam karena dekatnya sama Quran. Yang kedua, wala yashqa, dan tidak akan pernah menderita nanti di hari kiamat. Apakah kita mau seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Mau kita, ya. Alangkah indahnya kalau hidup kita ini diisi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti di hari kiamat kita tidak
kemudian dalam keadaan menderita. Itu dua kenikmatan buat orang yang berpegang kepada kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata-kata yang mulia dari pemilik seluruh 7 lapis langit dan bumi, yaitu Al-Quran. Surah Tabarok itu 30 ayat. Siapa yang menghafalnya kemudian menjaga surat itu dijauhkan dari azab kubur. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diberikan kekuatan menghafal surah itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu di dalam kubur. Setelah kita dikubur terus apa lagi? Setelah dikubur terjadi hari kiamat. Disebutkan dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari orang itu lari dari saudaranya, dari anak-anaknya, dari bapak ibunya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Saat itu semua orang punya masalah. Azab Allah pada saat itu luar biasa. Nah, dalam keadaan seperti itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diingatkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Saat hari kiamat nanti, orang yang baca Quran, bacalah oleh kalian Quran, kata Rasul SAW. Nanti pada saat seperti itu, Quran itu menjadi syafaat buat kamu di hari kiamat. Mau nggak, Bu? Mumpung masih hidup, ntar lagi kita dipanggil, nggak sempet lagi begitu. Itu pada saat hari kiamat. Masih banyak hadis-hadisnya. Kemudian setelah hari kiamat apa? Dibangkitkan oleh Allah, al-ba'ats wal mahsyar. Ya. Apa yang terjadi? Orang yang melupakan Quran tadi ayat yang saya bacakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat dia buta. Orang lagi susah semua. Ya, ketika dibangkitkan itu ba'ats wal mahsyar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laki perempuan dalam keadaan telanjang bulat dan belum disunat. Kata Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana laki perempuan telanjang bulat belum disunat mungkin akan melihat satu dengan yang lain. Wahai Aisyah, kata Sayyidina Muhammad, suasananya terlalu dahsyat, orang nggak sempat mikir ngelihat lagi ke kanan kirinya. Dia sudah mikir, nafsi, nafsi, ya Allah, gimana saya selamat? Saat itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca oleh kamu surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Nanti dia datang pada saat kamu sedang keadaan di mahsyar itu, ghamamatani, seperti awan yang melindungi kita dari panas. Itu pada saat hari mahsyar, ya hadirin wal hadirat. Belum nanti pada saat dihisab, pada saat di mizan, pada saat di jannahnya Allah. Selalu Quran itu menolong kita sampai kemudian terakhir, kata baginda Rasul, ketika di jannah kita mau masuk surga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, iqra' wartaq warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilatak inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran itu dengan tartil seperti kamu suka baca di dunia, karena tingkatmu di surga tergantung dengan ayat yang kamu baca. Ayat Quran itu ada 6.200, dalam riwayat Waras 6.104, ya. Tingkatan di surga itu ada 6.100 tingkatan, tergantung ayat terakhir yang kita baca. Apakah kita termasuk sahibul Quran atau tidak? Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua di sini, juga di seluruh Indonesia yang menonton ini, menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para habaib, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Orang beriman meyakini alam ini menjadi dua bagian. Pertama, ada alam yang disebut dengan alam sahadah. Yang kedua, ada yang disebut alam gaib.
Alam syahadah itu alam yang dapat disaksikan, tampak, jelas, itu alam syahadah. Ini biasanya bisa diteliti, bisa diprediksi. Gunung itu alam syahadah tuh, tampak, jelas, bisa diteliti bagaimana gunung ini tingkatnya aktif atau tidak, mengalami erupsi atau tidak, mengalami sebagai macamnya atau tidak. Itu bisa diteliti, bisa diprediksi. Alam syahadah. Yang kedua, alam gaib. Ini imateri, nggak tampak, nggak nyata, nggak jelas, tapi pasti. Ini alam gaib. Karena itu alam gaib nggak bisa dilakukan secara empiris, penelitian, nggak bisa. Alam barzah, alam kubur, akhirat, alam mahsyar, itu gaib pasti. Karena itu tidak bisa dilakukan lewat empirik, penelitian. Misalnya bagaimana kehidupan setelah di alam kubur, ini nggak pernah dilakukan penelitian. Kenapa? Orang yang masuk ke sono kagak naik lagi. Nah, kita orang beriman meyakini itu. Ada alam syahadah, ada alam gaib, sebuah kepastian. Karenanya menyangkut tema kita pada hari ini adalah bagaimana sih hukumnya pahala dari pembacaan Quran, pahala dari sedekah yang hidup kepada yang sudah wafat. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, ini bisa dirinci dalam Fathul Wahhab. Imam Zakaria Al-Ansori mengatakan orang yang masih hidup bisa mengirimkan pahala-pahala kepada yang sudah meninggal dunia. Pertama, rinciannya diantaranya mendoakan kepada yang sudah meninggal. Doa itu sampai, doanya nyampe itu. Apa dalilnya? Allazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa orang beriman yang sebelum kami. Maka berdasarkan dalil ini, doa yang hidup kepada yang wafat, yang sudah meninggal, maka doa itu akan sampai kepada si mayit. Yang kedua, pahala yang bisa sampai kepada si mayit, sedekah. Pahala sedekah nyampe itu kepada si mayit. Satu hari ada orang datang menghadap junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya sudah wafat. Kalau saya sedekahkan atas nama ibu saya, pahala sedekah saya sampai apa enggak ya Rasulullah? Nabi dengan mantap mengatakan, pahala sedekahmu yang kamu niatkan untuk orang tuamu akan sampai kepadanya. Jadi mulai sekarang kalau mau sedekah jangan cuma buat diri sendiri aja. Sedekahin, niatin buat orang-orang tua kita. Kita lahir bukan dari batu, betul apa enggak? Maka sedekah yang kita keluarkan, niatkan kepada Allah, pahalanya sampaikan kepada orang-orang yang sudah wafat, yaitu orang tua kita, tanpa mengurangi pahala yang kita dapat juga. Yang ketiga nih ada kaitannya dalam Fathul Wahhab.
Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan pahala membaca Quran kepada pahalanya dikhususkan kepada mayit itu sampai. Tapi kalau ada 3 sebab, nah ini dia deh, pahala kita membacakan Quran akan sampai kepada si mayit karena 3 sebab. Pertama, dilakukan di depan jenazah. Sampai tuh di depan jenazah. Kan kita biasa di kampung-kampung, kalau tetangga saudara wafat, kita datang lalu baca Yasin, baca Quran di depan jenazah sampai pahalanya kepada dia. Yang kedua, kata Imam Zakaria Al-Ansari, harus diniatkan pahalanya untuk si mayit. Misalnya saudara baca Quran enggak di depan mayit, baca sendiri, itu orang tua kita yang sudah wafat enggak khusus terkirim. Kenapa? Karena tidak ada jenazahnya dan tidak diniatkan. Maka itu harus diniatkan. Jadi ada jenazahnya, harus diniatkan buat fulan, buat jenazahnya. Dan yang ketiga, kata beliau, kata Imam Zakaria Al-Ansari, harus dengan doa. Tanpa salah satu di antara ketiga ini tidak ada, maka batal itu hukumnya, pahalanya buat si pembaca saja. Jadi harus ada ketiga-tiganya. Ada jenazah, ada niat, ada doa. Enggak ada jenazahnya, niat dan doa. Karena itu begitu selesai membaca Al-Quran, doakan pahala bacaan Quran kita, persembahkan untuk mayit yang kita tuju. Makanya ketika selesai membaca Quran, pahalanya kita niatkan buat orang tua yang sudah meninggal, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Quran ila fulan bin fulan atau ila fulan binti fulan. Ini pas sampai. Karena Imam Zakaria dalam Fathul Wahab mengatakan demikian, dan kita meyakini ini alam gaib, apa saja yang kita niatkan pahalanya insya Allah sampai kepada almarhum dan almarhumah. Wallahu a'lam bishawab.